Selamat pagi, Sobat Games Forex. Bertemu lagi dengan saya Ando dan Miss Sandi di tanggal Pagi. 2 September hari Senin ya. Di minggu pertama September nih. Selamat pagi Miss Sandi, apa kabar? Kita Selam. tidak bersebelahan ya sekarang. Kita berjauhan. Iya, betul. Selamat pagi, Pandu. Selamat pagi, sahabat gadis Forex. Ya, kita jumpa lagi ya di bulan baru September ceria. Semoga sahabat gadis Forex ketika atau menonton video kita, kemudian mengambil transaksi, mendapat cuan yang maksimal dan ceria di bulan ini. Amin, amin, amin. Oke, kita mau membahas gold, forex, Yes. oil, dan Bitcoin ya. Yes. Baik, langsung masuk ke chart saja. Analisa kita di minggu kemarin itu kan memang tertahan di resisten 1 ya Pak, di sekitar 2530 sampai dengan 2515 ya. Ya, Ya, betul. Itu kurang lebih hampir 2 minggu dia tertahan di area situ. Ya, dan dia belum break up sehingga dia akan berusaha turun untuk kalau ke pivotnya itu berapa Pak? di 2466. 2466. Menurut saya ini kalau lihat ini dia masih potensi ke 2480-an. Betul, kayak sini Bu ya. 2480 ya. Hmm. Betul 2480. Bahkan kalau misalnya dia turun ke 2460-an, menurut saya bolehlah spekulasi untuk buy di situ. Oke, jadi ini masih potensi turun ya. Masih turun dulu ya. Kita mungkin Coba lihat kita di lihat satu. kelas 1. Iya. Yes, candle merahnya panjang-panjang ini Bu. Ya, candle merahnya panjang. Dan itu kemarin ketahan di apa? Pivot satu, Tempat antara sebelumnya pivot di satu. 2508 Ya. ya. Ada Mm, mm. sini. Itu apa Pak? Pivot ya? Pivot period sebelumnya. Ini pivot ya. Sorry, Ya. sorry. Jadi Ini ya betul pivot 2505. pivot ya. Ini 2508. Ya. Jadi Hmm. memang ada garis pivot period hari ini ya, period Ya. jam ini sama period jam sebelumnya itu Hmm. berada di 2508 sampai dengan 2505. 2505. Ya, betul. Ya. Nah, itu akan menjadi area yang akan di retrace, tapi itu gagal ya Pak. Beberapa Betul. candle gagal dia turun. Akan Turun. mencoba ke support 1 di Betul. sekitar 2488. 2488 ya, itu supportnya. Kalau itu turun menurut saya 2480 kepegang hari ini. Tapi ini akan ada koreksi dulu mungkin Bu ya. Ada candle hijau ini. Ya, Mungkin koreksi eh, sampai mana? Sampai sekitar ini mungkin. ya ini sekitar di 2495 menurut saya areanya di situ. Kalau dia gagal break ke atas ya, Mhm. dia pasti potensi turun lagi ke 2480. Pak, coba saya lihat M15 coba. Apakah ada tanda-tanda sesuatu? Oh ya, jadi M15 ini memang ketahan juga di S1 period sekarang dengan period sebelumnya ya di S2 ya yang bawah. Iya. Nah itu betul-betul. Ya itu sih. Nah ini 2495 ya. Ini resisten dalam Hmm. time frame kecil ya. Ini resisten kalau 2495 ini tidak break up, menurut Hmm. saya bisa ke 2480. Jadi ke 2488 dulu, kemudian turun lagi ke 2480 Bu ya. Yes, bisa ke 2480 Dan hari ini. amannya mungkin kita baru akan ambil posisi buy di 2480 ya. Amannya, iya, Hmm. supaya apa namanya antisipasi lossnya juga tidak kejauhan. Kalau kita tadi sekitar kan saya tadi sampaikan terendahnya bisa di 2460, berarti Betul. antisipasi loss itu bisa di angka 2450 gitu. Kalau ambil posisinya di 2480 itu kan ada 30 poin ya, ada Ya, 30 poin ya. antisipasi loss-nya. Kalau kita Ya. ngambilnya di 2490, jadinya range-nya ada resiko 40 poin di situ. Menurut saya tunggu dulu. Kita wait and see ya. Oke. Ya, Oke, baik itu untuk gold. Kemudian kita masuk ke oil. oh iya. Ya.
Oke, kita masuk oil di time frame daily. daily. Ya, Ya. sepertinya ngebreak dari segitiga yang kita terakhir bikin ya. Iya, benar. Hmm. Ini ngebreak. Tapi dia masih tertahan di area 70-an ya. Ya, masih 70-an. Masih di area 70-an. Dan sekarang itu dia berada di S1 periode sebelumnya ya, Pak. S1 turun sedikit, ya daerah 73. Terus sedikit, ya. Ya. Jadi memang seperti ini, apa namanya, harga itu kalau menyentuh garis garis tren atau garis pivot support itu tidak bisa persis angkanya, misalnya kita ngomong 70 persis gitu, enggak. Kita biasanya ngomong area karena candle itu biasanya tidak utuh di body, biasanya dia akan membentuk shadow ya, shadow itu ekor lah seperti itu. Jadi biasanya break sedikit tapi dia tetap nutupnya di sekitar garis itu gitu. Itu Pak. Oke, Eh, kita masuk ke Coba saya H1. lihat H1, betul H1. Oke, H1 ini sebenarnya itu double topnya kelihatan ya Pak. Itu ada double top. Ya, eh, Angkanya berapa itu? 7, di area 76. 76, neckline-nya di bawahnya Pak. Ini ya, Iya, sekitar 74. 74, 76. Tapi yang puncak sebelumnya itu sekitar 80 bukan? Nah itu. 77. Sorry, 77 ya. Ya, 77 ke 74 berarti 3 poin, 3 poin dari 74 targetnya ke 71. Oh iya. berarti kita menunggu ketika dia turun ke 71, kita bisa ambil buy ya. Ambil posisi baik, betul. Itu targetnya untuk double top-nya dia. Ya. Jadi area Yes. buy untuk oil itu di sekitar 70 sampai dengan itu kalau sorry 71 ya Pak. 71 kalau Ya, S2-nya itu sampai berapa? S2-nya di 70,6. 70,6 itu masih bisa area buy. Ya, antara Mm-mm. 71 70 ya. Iya, 71 70 area buy, nanti antisipasinya bisa di bawah 70 ya. Bisa 69 68 tergantung keikhlasannya mau loss di berapa. Seperti itu, Pak Ando. Oke, baik itu untuk oil. Sekarang kita masuk Ya, ke Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin untuk time frame daily. Ya, Yes. masih trennya turun ya. Masih turun. Menurut saya akan ngejar 55 sampai 50 lagi sih Bitcoin ini. Ya, area 5550 nih ya. Tapi memang area 57 ini juga area support ya Pak. Itu banyak yang berhenti. Hmm, Eh, di area 57-an ini kan dia ada yang banyak berhenti ya. Ini tren ini terus yang sebelumnya Mei kalau nggak salah itu Mei juga ya tertahan di ini. 57. Jadi 57 ini memang cukup kuat juga. Tapi Ya, menurut saya ini masih bisa turun ke 55 sampai 50. Seperti oke. yang saya selalu sampaikan, timingnya Bitcoin untuk all time high ini sebenarnya kalau menurut saya masih di sekitar tahun 2026 sampai antara 2025 akhir ya sampai 2026. Jadi eh, cari momen buy tapi di bawah 50 lah menurut saya. Bahkan Hmm, menurut saya bisa ke area 40-an ya, 48 situ atau hmm, 45 bisa sampai situ. Itu bisa collect buy. oke. Kita perlu masuk ke time frame lebih kecil. H1. Ya, bisa agak digedein Pak, saya nggak kelihatan angkanya. Itu pivot period sebelumnya itu berapa Pak? Di 62. Oh sorry, 62, S2 period sebelumnya bawah. 55. 55 ya. 55. Menurut saya bisa ke situ. Dan Oke. sebenarnya kalau kalau kita lihat polanya ini seperti pola
drop base nggak sih? Coba dikecilin tuh kan, dia kan drop, ya kan dia terus dia Ya, memang base-nya agak agak panjang dan lebar ya, tapi nyaris membentuk pola base drop base menurut saya Bitcoin ini. oke, jadi apakah saat ini kita masih bisa sell untuk Bitcoin? Masih sell Masih untuk sell, market kemudian future ya, bisa sell, hmm, targetnya bisa di antara 55. oke, area sini Bu ya, untuk kita ambil trade Ya, profit. Yes, siap. untuk market spot ya yang hanya Hmm, bisa beli, menurut saya tunggu 55, 50 ke bawah. Kalau memang dia menyentuh angka itu lagi, collect aja buy. oke, baik itu untuk chart hari ini tadi sudah gold, oil, Bitcoin. Kemudian mungkin ada yang mau Bitcoin, di review kembali Bu. Untuk hari ini eh, bank holiday ya, hari Senin, awal bank bulan holiday untuk market Amerika ya. Saya US ya. US, ya. Berarti nanti market itu biasanya nggak sampai dini hari, sorry nggak sampai pagi ya. Biasanya Hmm. dini hari dia sudah tutup. Jadi hati-hati untuk Hmm. kalau transaksi mending kalau mau tutup market itu dikasih antisipasi atau kalau misalnya floating bisa di lock, di hedging dulu. Tapi kalau memang dananya cukup sih nggak apa-apa. Karena takutnya ini kan menjelang mau rilis news meskipun masih tanggal 18 ya, The Fed akan menurunkan suku bunga, tapi kemarin saya juga lihat ketegangan antara Israel, Hamas, Irak, negara-negara Timur Tengah ini kan juga masih Hmm. panas ya. Biasanya ini sangat sensitif dengan harga gold gitu. Ya, Hmm. takutnya akan ada lompatan harga kalau memang searah dengan posisi kita sih nggak apa-apa. Misalnya kita ambil posisi sell terus dia gap down nggak apa-apa. Tapi kalau dia gap up kan jadi masalah. Seperti Ya, itu. oke, apakah malam Satu hari lagi, ya, hmm, apakah malam hari ini ketika bank holiday itu berarti volatilitasnya agak rendah atau tidak menurut juga? saya menjelang Cenderung penutupan market iya gitu. hmm, Kalau menurut saya sih mungkin para investor retail di Amerika itu mungkin pikirnya ya kan bank mau tutup, jadi dia mungkin mending lebih baik juga libur untuk tidak bertransaksi. ya. Oke, kemudian untuk news yang high impact kita ada NFP di hari Jumat Iya, ya, Jumat besok. betul. Kamis juga kita ada ADP non farm payroll ya, itu Ya. juga menurut saya high impact. Dan sekali lagi kemungkinan hari Kamis besok itu saya akan ada acara, tapi offline ya. Hmm. Saya mencoba untuk kalau itu bisa divideokan dan nanti kita upload di YouTube, kita akan coba. Tapi kalau enggak, saya memang ada acara table Hmm. talk ya. Kita akan bahas seputar margin call dan strategi margin call dengan para investor forex gitu. Hmm. Oke. Oke, baik Miss Andi, mungkin cukup ya hari ini ya. Cukup ya. Ya, terima kasih. Baik, sahabat Basis Forex. Kita ketemu lagi besok ya. Sampai ketemu lagi. Ya, see you. Bye-bye. Oke. Bye bye.